Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kembali kita diberikan waktu dan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul, Pengingat bagi Allah dan Manusia. Kita buka bersama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-70. Kita akan baca bersama satu perikop ini, Mazmur 70 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, yaitu di dalam ayat Mazmur pasal yang ke-70 ini, jika kita melihat dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, ini merupakan 5 ayat terakhir dari Mazmur 40. Jadi kalau kita melihat membuka di dalam Mazmur yang pasal yang ke-40, di dalam 5 ayat yang terakhir ya, ini bersama dengan isi dari Mazmur pasal yang ke-70 ini. Nah, inilah mengapa Mazmur ini diberikan judul sebagai Mazmur untuk mempersembahkan korban peringatan di dalam ayat yang pertama tadi. Nah, judul Mazmur ini menunjukkan bahwa Mazmur ini memang dirancang untuk membangkitkan ingatan, tepatnya untuk mengingatkan Allah ya akan belas kasihan dan janji-janjinya yang sudah Dia berikan bagi manusia. Nah, di dalam Yesaya 43 ayat 26 di situ dikatakan firman Tuhan, ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya nyata benar, supaya engkau nyata benar. Di sini Allah berkata, ingatkanlah aku. Jadi dari Mazmur ini, tujuan dari Mazmur ini adalah benar untuk mengingatkan Tuhan setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan kita. Tetapi bukan berarti bahwa Allah memerlukan orang untuk mengingatkan Dia atau Allah itu lupa akan janji-janjinya. Tidak, tetapi yang Allah inginkan adalah saat kita datang kepada Tuhan mempersembahkan korban peringatan, yaitu melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Itulah yang Tuhan inginkan terlebih utama dari kehidupan kita saat kita mempersembahkan korban peringatan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ini. Nah, korban peringatan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita melalui doa dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan seperti yang sedang kita lakukan saat-saat ini melalui kalender doa yang ada dan juga dari doa puasa 50 hari yang sedang kita jalani. Kita sedang menaikkan doa-doa dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Nah, dari ayat-ayat firman Tuhan ini yang kita doakan, yang kita naikkan kepada Tuhan, ini menjadi pengingat bagi Allah ya, bahwa Dialah yang sudah mengucapkan dan menjanjikan setiap firman-firman tersebut dalam kehidupan kita, dan Dialah yang sudah menjanjikan hal-hal yang baik, berkat-berkatnya, perlindungannya, penyertaannya melalui kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ucapkan bagi setiap kehidupan kita, sehingga nantinya kita akan menikmati janji Allah itu asalkan kita tetap setia menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan, menaikkan persembahan korban peringatan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan, tadi di dalam Yesaya 43 ayat 26 di situ dikatakan, ingatkanlah aku ya, kemukakanlah segala sesuatu. Nah, saat kita datang berdoa kepada Tuhan, Allah berkata, kemukakanlah segala sesuatu. Jadi apapun yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan, kita sampaikan.
kepada Allah. Selain dari setiap pergumulan kita, selain dari setiap permohonan kita, kerinduan kita, keinginan kita kepada Tuhan, kita juga bisa berdoa supaya Tuhan mengingat kembali ya, untuk menepati janji-janjinya dalam setiap kehidupan kita, menyertai dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, selalu memberkati dan menyertai setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu canggung untuk kita mau datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya, karena Tuhan yang sudah menjanjikannya bagi kehidupan kita. Nah, Mazmur ini juga bertujuan untuk mengingatkan diri kita, manusia, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan ya. Mungkin saat-saat tertentu kita pernah mengalami pergumulan atau masalah ya, di mana Tuhan menolong kehidupan kita, kita merasakan berkat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan. Dan dari sini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita tidak terlena dengan berkat dan pertolongan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Melainkan kehidupan kita diinginkan supaya selalu berjaga-jaga di dalam setiap kehidupan kita, bahwa masalah itu akan bisa saja terjadi lagi dalam kehidupan kita. Kita memang akan merasakan pertolongan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan, tapi permasalahan pun kita tidak tahu kapan akan terjadi. Oleh sebab itu kita juga harus terus berjaga-jaga dan tetap waspada, tetap memegang iman kita kepada Tuhan. Jangan terlena dengan setiap berkat-berkat yang sudah ada, tapi terus berjaga-jaga ya, supaya kita pun juga tetap setia mengiring Tuhan, karena iman kita kuat kepada Tuhan. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa saja isi dari Mazmur Daud ini yang menjadi sebuah persembahan, korban peringatan, atau menjadi suatu pengingat bagi Tuhan dan juga menjadi suatu pengingat bagi kehidupan kita. Kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kemudian di dalam ayatnya yang keenam. Ya, di situ firman Tuhan berkata, "Bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan." Ya, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, di situ dituliskan bagaimana bentuk pertolongan yang dapat Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya untuk menolong kehidupan umatnya. Dan juga di dalam ayat yang keenam di sana dikatakan, "Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan jangan lambat datang." Di sini berbicara bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dan melepaskan manusia dari setiap pergumulan dengan segera. Ini menjadi pengingat bagi Allah, di mana bahwa ketika saat kita datang berdoa kepada Tuhan, kita berkata, "Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong aku, hanya Engkau yang sanggup meluputkan aku." Dan dari situ kita akan merasakan berkat Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, karena kita sudah berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong dan melepaskan manusia dengan segera. Atau dalam artian Tuhan selalu menolong umatnya tepat dan indah pada waktunya. Ya, tentunya masih banyak lain hal-hal lagi yang Tuhan dapat kerjakan dalam kehidupan kita untuk menolong kehidupan kita selain dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Nah, jika pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya untuk kehidupan kita, kita pun juga harus selalu ingat untuk berdoa dan memuji Tuhan tepat pada waktunya. Waktu yang tepat untuk berdoa, mempersembahkan korban peringatan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan adalah setiap saat. Setiap saat dalam kehidupan kita, kita bisa menaikkan pujian kita, penyembahan kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Dan tidak hanya saat mengalami pergumulan, tidak hanya saat kita ingin sesuatu kepada Tuhan, tetapi setiap saat dalam kehidupan kita, baik senang maupun duka, kita naikkan setiap doa kita, pujian, penyembahan kita, korban peringatan kita kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 16, di situ berkata bahwa hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan, atau datang ke hadirat Tuhan ya, melalui doa dan penyembahan, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saat kita ingin merasakan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dengan segera atau tepat pada waktunya, datang kepada Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan melalui doa dan penyembahan kita yang juga tepat pada waktunya, yaitu setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi pengingat bagi Allah supaya Tuhan selalu menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, bukan karena Allah lupa,
tetapi dari doa kita, dari korban persembahan peringatan kita, yang Tuhan inginkan adalah pujian penyembahan kita. Kemudian menjadi pengingat bagi kita manusia, yaitu di dalam ayat yang kelima, yaitu biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Ini menjadi pengingat bagi kita, yaitu semua orang yang mencari Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan mencari keselamatan yang daripada Tuhan, hidupnya akan bersuka cita. Seberat apapun pergumulan yang kita sedang hadapi, ya, saat kita segera mencari Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, nantinya di balik air mata yang tercucur akan ada sukacita yang besar dan kegembiraan yang besar yang akan kita temukan saat kita mencari Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu seperti dalam poin yang pertama tadi, tepat pada waktunya dalam kehidupan kita, indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Ada satu contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu ketika Hana menantikan anak, yaitu Samuel. Kita melihat ada begitu banyak proses yang harus dihadapi. Dan di dalam 1 Samuel 2 ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi kita bersama. 1 Samuel 2 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Di sini benar kata firman Tuhan bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan bersuka cita. Ini pun yang dialami oleh Hana. Saat doanya dijawab oleh Tuhan, dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dia bersuka cita karena pertolongan Tuhan itu. Dia merindukan anak dan lahirlah Samuel bagi Hana. Ini adalah pertolongan yang luar biasa. Itu pun yang dapat terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan atau masalah. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat Tuhan. Menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita meminta pertolongannya, memohon campur tangannya, kita pasti akan bersuka cita. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan itu pasti akan diberikan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah meminta, kita sudah memohon kepada Tuhan. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Pastinya Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita juga harus mengingat bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita terjadi hanya karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Setiap pertolongan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua Tuhan yang berikan. Jadi kita harus kembali datang ke hadiratnya melalui doa, pujian penyembahan kita untuk membawa ucapan syukur kepada Tuhan senantiasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini benar-benar menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mencari Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mengingat untuk menolong setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Tuhan tolong kami untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, terima kasih memberikan kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama-Mu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan akan mengingatkan kami akan semua yang telah Engkau katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau katakan bagi kami, itu pun yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.